Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Perkenalkan, saya Dwi Lucy Riyadona, guru biologi di SMA Negeri 36 Jakarta. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 dengan materi pokok sistem sirkulasi dan submateri pokok pembuluh darah, jantung, dan mekanisme sirkulasi. Pembelajaran ini merupakan pertemuan kedua dengan alokasi waktu 2 x 30 menit di kelas 11 MIPA 4. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktik pembelajaran yang akan saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar pembelajaran saya ke depannya dapat lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat Baik, semua? luar biasa, Bu. Sehat, Bu. Oke, luar biasa. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan, Selino. Oke, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, baik, terima kasih Selino. Untuk kehadiran hari ini, silakan diisi untuk kehadirannya di Google Form. Kemudian untuk real time kehadiran kalian, silakan tuliskan nama dan nomor absennya di kolom chat ya. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai sistem sirkulasi atau peredaran darah bagian kedua. Kita melanjutkan materi sebelumnya. Nah, untuk sistem sirkulasi ini ada pada KD 3.6 dan KD 4.6. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Oke, siapa mungkin di antara kalian yang suka mengkonsumsi daging, ya, kemudian gorengan-gorengan. Nah, itu pasti sering mendengar tuh istilah kolesterol. Apa sih yang kamu ketahui tentang kolesterol? Nah, ini Ibu minta kalian untuk menjawab, menuliskan apa yang kamu ketahui tentang kolesterol melalui Mentimeter. Ya, sudah ada di layar ya. Nah, ini baru 18 orang nih yang menuliskan apa sih yang kamu ketahui tentang kolesterol. Perlu pengobatan, kalau kebanyakan nggak sehat, daging, pusing gitu ya. Nah, paling banyak tapi yang menjawab lemak ya. Jadi kolesterol itu adalah lemak begitu. Kemudian dapat menyebabkan penyakit, perlu pengobatan, kemudian dapat menyumbat aliran darah, banyakkan minyak. Oke. Ini banyak sekali. Sudah 25 orang, 26 orang yang menjawab. Nah, kolesterol ini nanti berhubungan dengan penyakit ya. Nah, kalau penumpukan kolesterol atau lemak nanti akan menyebabkan penyakit yang nanti akan berujung pada gangguan jantung gitu. Ya, kenapa kita bahas kolesterol tadi? Karena itu berkaitan dengan apa yang akan kita bahas atau pelajari hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah mengidentifikasi jenis pembuluh darah berdasarkan karakteristik dan fungsinya, menguraikan mekanisme sistem sirkulasi, menunjukkan bagian dari struktur jantung dan mengaitkan dengan fungsinya, menganalisis gangguan fungsi seperti tadi misalnya kolesterol itu dapat menyebabkan gangguan fungsi, serta membuat makalah dan menyajikan makalah ya. Ini berkaitan dengan KD keterampilan tadi, menyajikan karya tulis. Jadi sistem sirkulasi kita sudah bahas pertemuan sebelumnya mengenai komponen darah, kemudian penggolongan dan transfusi darah, serta gangguan fungsi darah. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu jantung dan pembuluh darah, serta mekanisme peredaran darah. Ya, seperti ini. Nah, ini akan kita pelajari pada pertemuan hari ini.
ya. Nah, sebelum masuk ke materi, seperti biasa, kita akan lakukan diskusi kelompok. Di sini Ibu akan menyampaikan kasus atau permasalahan berkaitan dengan jantung, pembuluh darah, dan mekanisme sirkulasinya. Ya, jadi ini adalah kasus atau permasalahan yang harus kalian pecahkan bersama dengan kelompok masing-masing. Di sini Ibu ambil artikel mengenai serangan jantung. Ini kamu baca dulu artikelnya, kemudian jawab 5 pertanyaan yang Ibu berikan. Oke, silakan bergabung dalam kelompok WA-nya masing-masing. Ya, di sini nanti Ibu pantau untuk diskusi kelompok. Ya, LKPD-nya sudah Ibu berikan di grup WA masing-masing. Waktu untuk diskusi kurang lebih 10 menit ya. Silakan. Saya cek kesiapan masing-masing kelompok ya. Coba kita mulai dari kelompok 1. Bagaimana? Apakah ada yang belum hadir? Kelompok 1 nggak ada. Anan udah datang, Anan. Cuman yang nggak ada Adi. Oh iya, oke. Hanya Adi ya yang belum hadir. Oke, baik. Terima kasih kelompok 1. Silakan dilanjutkan. Kelompok 2 bagaimana? David belum ada, Bu. Oke, David ya. Baik, terima kasih. Kelompok 3. Farhan, Irfan, sama Khairul, Bu. Oh, banyak juga nih. Farhan, Irfan, dan Hairo. Oke. Ya, baik. Terima kasih laporannya kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Bagaimana kelompok 4 yang belum hadir bersama-sama? Nadia sama Raja, Bu. Oke, Nadia dan Raja ya. Baik, terima kasih kelompok 5. Yang tidak ada Tri Nurhaliza, Farli Novrael, sama Windy Nur Afni, Bu. Oke, ya baik. Oke, terima kasih laporannya masing-masing kelompok. Silakan dilanjut nih Ibu pantau diskusinya masih terjadi di grup WA masing-masing. Bagaimana kesiapannya? Kelompok 1 masih proses. Oke, kelompok 2. Kayak sudah ya. Kelompok 3. Ya, tinggal kesimpulan. Kelompok 4, ya sudah ya. Terakhir kelompok 5, oke sudah. Kita mulai saja pada berikut ya, LKPD sistem sirkulasi, pembuluh darah, jantung, dan mekanisme sirkulasi. Ini masing-masing kelompok sudah di sini, ada di sini. Jadi nanti kelompok lain juga dapat melihat hasil pekerjaannya nanti. Kita mulai saja untuk presentasi kelompok. Ibu minta kelompok 5 ya, kelompok 5 untuk nomor 1. Iya, saya Bu, yang saya perwakilan Bu. Iya, silakan Tito. Nomor 1. Berdasarkan artikel di atas, Markis Kido meninggal dunia diduga akibat serangan jantung ketika berlatih bulu tangkis. Mengapa atlet seperti Markis Kido yang sering berolahraga dapat terkena serangan jantung? Jelaskan jawabanmu. Hasil diskusi kelompok kami, jawabannya karena saat berolahraga tubuh akan menghasilkan hormon adrenalin. Hormon ini
dapat merangsang denyut jantung jadi lebih cepat. Bila olahraga yang dilakukan intensitasnya melebihi kemampuan jantung, hormon ini memaksa jantung bekerja lebih keras dalam memompa darah. Hal ini bisa memicu kematian jantung mendadak atau sudden cardiac arrest atau SCA. Baik, terima kasih kelompok 5. Mungkin ada kelompok lain yang mau menambahkan? Oh, Lulu, silakan Lulu. Penyebab serangan jantung saat olahraga paling banyak berasal dari gangguan irama jantung atau aritmia. Gangguan irama jantung tersebut disebabkan gangguan penebalan otot jantung, kardiomiopati hipertrofik, serta kelainan kelistrikan jantung bawaan. Oke, terima kasih kelompok 4 sudah menambahkan. Ya, akibat intensitas olahraga yang berlebihan, ya, melebihi kemampuan jantung, itu dapat menyebabkan jantung bekerja lebih keras dan akan menyebabkan kematian jantung mendadak, ya, atau disebut juga serangan jantung ini, gitu. Ya, jadi ketika kita berolahraga harus tetap disesuaikan dengan kemampuan atau kapasitas tubuh kita. Nih, olahraga dapat meningkatkan permintaan darah dan oksigen. Jadi kalau terus dipacu olahraganya tanpa istirahat yang cukup gitu ya, dapat menyebabkan oksigennya tidak teralirkan dengan baik yang mengakibatkan jantungnya berhenti mendadak tadi atau serangan jantung. Begitu, betul. Kita beri plus buat kelompok 4 dan kelompok 5. Oke, selanjutnya kelompok 1 nomor 2. Nah, silakan Anissa. Jantung memiliki peran yang vital dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Pemilihan intensitas olahraga sangat penting agar tidak terlalu membebani kerja jantung dalam memompa darah. Bagaimana mekanisme kerja jantung dalam sistem sirkulasi manusia? Ada 4 ruang jantung yang terlibat dalam kerja jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. 4 ruangan jantung tersebut adalah atrium atau serambi jantung, kanan dan kiri di bagian atas jantung, dan vertikal atau bilik jantung. Ventrikal bukan ventrikal. Iya, ventrikal ya. Bilik jantung. Kanan dan kiri bagian bawah jantung. Mekanisme kerja jantung dan sistem sirkulasi manusia. 1. Kontraksi ventrikel kanan memompa darah ke paru-paru melalui arteri pulmoner. Baik, terima kasih kelompok 1. Ini sudah lengkap step-stepnya ya. Nanti akan Ibu sampaikan kembali skemanya nanti ya pada saat di akhir gitu. Ada yang mau menambahkan nggak kelompok lain? Kayaknya sudah sepakat ya. Bagaimana yang lain sepakat? Sepakat, Bu. Sepakat ya. Oke, baik, kita lanjut saja untuk nomor 3. Coba kelompok 4. Oke, silakan dulu. Pada artikel, kita mengetahui bahwa serangan jantung umumnya sangat beresiko pada orang dengan riwayat memiliki penyakit jantung koroner. Hal ini dikarenakan terdapat sumbatan aliran darah koroner yang dapat menurunkan suplai darah ke dalam otot jantung pada pasien dengan penyakit jantung koroner. Salah satu yang berperan dalam mengalirkan darah pada sistem sirkulasi manusia adalah pembuluh darah. Jelaskan ketiga jenis pembuluh darah berdasarkan karakteristik dan fungsinya. Hasil diskusi dari kelompok kami, jawabannya, jenis pembuluh darah yang pertama ada pembuluh arteri, berfungsi membawa darah menjauhi jantung ke organ-organ di seluruh tubuh. Di dalam organ,
arteri bercabang-cabang menjadi arteriola, pembuluh darah kecil yang mengangkut darah ke kapiler-kapiler. Karakteristiknya yang pertama, pembuluh nadi tersusun atas 3 lapis jaringan. Oke, terima kasih kelompok 4. Ada 3 jenis pembuluh, berarti ya ada pembuluh arteri, pembuluh kapiler, dan pembuluh vena. Kelompok 2 berarti sekarang. Nomor 4. Kelompok 2. Virus, ya silakan. Nomor 4, perhatikan gambar ilustrasi berikut. Ketika seseorang merasakan nyeri jantung, maka tangan secara refleks akan memegang dada sebelah kiri. Berdasarkan fenomena tersebut, di mana sebenarnya letak jantung yang paling tepat dalam tubuh manusia? Lalu, apa peran penting masing-masing bagian dari keempat ruang pada jantung? Lengkapi jawabanmu dengan gambar jantung. Iya. Selanjutnya. Jawaban kelompok kami yaitu letak jantung manusia sebenarnya adalah 2/3 di sebelah kiri dan sisanya 1/3 ada di sebelah kanan. Peran keempat ruang di jantung yaitu serambi kanan memiliki fungsi untuk menerima darah kotor atau yang belum tersaring yang berasal dari dalam tubuh. Serambi kiri memiliki fungsi untuk menerima darah bersih yang telah mendapat oksigen dari paru-paru. Iya, oke. Terima kasih kelompok 2 nih sudah lengkap. Jadi betul sekali ya lokasi jantung atau letak jantung. Walaupun kita sering memegang jantung kalau ada tiba-tiba nyeri gitu ya atau ingin merasakan denyut yang lebih kencang, itu kita sering memegang area dada sebelah kiri. Nah, kenapa demikian? Karena letak jantung sebelah kiri itu sebesar 2/3. Dan di sebelah kanan 1/3. Jadi bukan mutlak hanya di sebelah kiri, maksudnya gitu. Jadi jantung itu sebenarnya di tengah-tengah seperti ini ya, dan di tengah-tengah midsternal dari dada, tapi 2/3-nya ada di sebelah kiri dan 1/3 di sebelah kanan. Oke, good job kelompok 2. Nah, ini sudah ditambahkan dengan gambarnya. Ini ada 4 ruang betul pada jantung, ada atrium kiri, atrium kanan atau serambi ya, ventricle berarti bilik kanan dan bilik kiri. Kalau gitu kita lanjut saja untuk nomor terakhir ya, kelompok 3 ya, untuk kesimpulan. Ya, Hansa, silakan Hansa. Dari hasil analisis kalian, buatlah sebuah kesimpulan. Olahraga merupakan aktivitas yang baik untuk mengembangkan potensi jasmani dan rohani kita. Sehingga secara tidak langsung olahraga dapat dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan tubuh manusia. Namun tidak semua olahraga baik bagi kesehatan tubuh setiap orang, karena setiap individu memiliki kemampuan intensitas olahraga yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan kondisi setiap individu manusia cukup beragam, mulai dari aspek usia, status kesehatan, ataupun kebugaran organ-organ tubuh. Salah satunya organ tubuh yang berkaitan dengan jantung. Oke, terima kasih kelompok 3. Jadi ini tadi berkaitan dengan artikel ya, di mana olahraga yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan fungsi pada jantung. Jadi kita tetap harus memperhatikan intensitas olahraga yang kita lakukan ya, jangan berlebihan begitu. Oke, good job, terima kasih. Adakah kesimpulan lain mungkin? Baik Bu, izin menambahkan untuk kesimpulannya yaitu jantung koroner merupakan penyakit yang terjadi ketika aliran darah menuju jantung terhambat, yang biasanya disebabkan oleh kolesterol yang membentuk plak di dalam pembuluh arteri untuk jangka waktu yang lama. Dikarenakan penyakit ini berasal dari lemak, kita dapat mencegahnya dengan mengurangi dan mulai mengonsumsi buah-buahan. Oke, ya terima kasih kelompok 2. Ya, jadi hati-hati juga dengan penyakit jantung koroner, itu bisa juga salah satu penyebab serangan jantung ya, karena dia
diakibatkan oleh kolesterol tadi yang kita bahas. Kolesterol itu lama-kelamaan dapat membentuk plak gitu ya di dalam pembuluh arteri, sehingga nanti akan mengganggu aliran darah. Jadi kan kalau olahraga itu butuh oksigen yang sangat banyak dong. Kalau misalnya terjadi penumpukan plak, artinya alirannya tidak lancar dan itu bisa menyebabkan serangan jantung tadi ya. Jadi kita harus mencegahnya dengan mengurangi dan mulai mengonsumsi buah-buahan atau sayur-sayuran gitu ya. Oke, good job untuk kelompok 1 sampai kelompok 5. Sudah bagus untuk hasil LKPD-nya di presentasinya. Kita beri applause buat semua kelompok. Nah, jadi untuk penguatan Ibu akan tampilkan PPT-nya. Kita akan bahas ya, pertama mengenai pembuluh darah dan jantung. Tadi sudah disampaikan oleh teman kalian bahwa pembuluh darah itu ada 3 jenis tadi ya, yaitu ada arteri atau nadi, kapiler, dan vena gitu. Di arteri itu berfungsi dia membawa darah dari jantung, artinya dia menjauhi jantung, dibawa menuju organ-organ di seluruh tubuh gitu ya. Umumnya dia membawa darah yang kaya akan oksigen gitu. Tapi nanti pengecualiannya ada namanya arteri pulmonalis. Kalau arteri pulmonalis itu membawa darah yang mengandung CO2. Selanjutnya ada kapiler. Kapiler itu pembuluh-pembuluh kecil, tipis, berpori-pori, atau nanti jejaringnya akan membentuk bantalan kapiler gitu. Kemudian terakhir vena. Vena atau pembuluh balik di sini dia kebalikan dari arteri. Jadi dia membawa darah yang umumnya kayak CO2 ya, dan membawa darah kembali ke jantung. Jadi dari organ kembali ke jantung. Nah, kecuali apa tadi? Vena pulmonalis. Kalau vena pulmonalis dia ini membawa darah yang kaya oksigen. Nah, kita akan bahas nih masing-masing dari pembuluh darah ini. Oke, ini pertama ada pembuluh nadi. Pembuluh nadi terbesar yaitu aorta. Nah, ini pembuluh nadi yang membawa darah yang kaya oksigen dari ventrikel kiri nih. Jadi dari ventrikel kiri darah yang mengandung oksigen akan dipompa melalui aorta ya menuju ke seluruh tubuh. Jadi dia komponennya masih dari pembuluh nadi atau pembuluh arteri. Berikutnya arteri pulmonalis. Tadi yang Ibu bilang dia pengecualian kalau arteri umumnya oksigen, kalau arteri pulmonalis umumnya membawa darah yang kaya CO2. Kenapa? Karena harus ditukar. Jadi darah yang mengandung CO2 tadi dibawa ke paru-paru, kan paru-paru fungsinya untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida ya. Jadi darah yang mengandung karbon dioksida itu nanti akan dilepaskan di paru-paru, kemudian ditukar dengan oksigen gitu. Nih ya, jadi arteri pulmonalis pengecualian untuk pembuluh arteri lain ya. Berikutnya untuk pembuluh vena. Pembuluh vena ini ada beberapa jenis, ada vena cava superior. Superior berarti bagian atas, vena cava inferior bagian bawah. Ini berarti vena cava yang membawa darah yang kaya CO2 ya. Memang umumnya vena membawa darah kaya CO2. Namun ada pengecualian satu yaitu vena pulmonalis. Nih, vena pulmonalis yang ini gambarnya. Jadi dia membawa darah yang kaya O2. Jadi yang tadi dari arteri pulmonalis dibawa ke paru-paru, ditukar. Kemudian setelah ditukar menjadi darah yang kaya O2 akan masuk melalui vena pulmonalis ini. Jadi udah mengandung O2 nih, baru dia masuk ke atrium kiri. Gitu ya, baru masuk ke bilik kiri, begitu seterusnya. Nah, itu dari pembuluhnya. Ini kamu bisa lihat perbedaan masing-masing pembuluh. Tadi Ibu lihat hasil LKPD-nya sudah bagus, masing-masing menuliskan karakteristiknya. Nah, sekarang kita masuk ke struktur jantung. Pasti nggak lepas sirkulasi dengan jantung ya. Nah, untuk struktur jantung, tadi kan sudah juga kalian ketahui ada 4 ruang jantung. Nah, itu jangan sampai lupa ya. Dan ini bisa posisikan sesuai dengan tubuh kita ya. Jadi bagian sini adalah sebelah kanan, bagian sini adalah sebelah kiri gitu. Untuk serambi atau atrium ada di bagian atas dan bilik atau ventrikel ada di bagian bawahnya. Ya. Untuk masing-masing pembuluh kita bisa lihat nih, ini adalah pembuluh
apa di sini vena cava ya. Vena cava superior yang ini, yang biru berarti dia mengandung CO2, membawa CO2. Ini superior, ini inferior. Superior berarti dia membawa CO2 dari bagian tubuh bagian atas. Ya, kemudian kalau yang bawah berarti membawa CO2 dari tubuh bagian bawah. Kemudian di sini ada arteri pulmo. Jadi dari sini nih, dari ventrikel kanan, ini kan serambi kanan, atrium kanan, ventrikel kanan dibawa menuju arteri pulmonalis. Nah, arteri pulmonalis letaknya seperti di sini, di tempat yang biru ini arteri pulmo. Jadi dia membawa darah yang kayak CO2 tadi untuk ditukar dengan O2 di paru-paru. Jadi ini paru-paru kanan dan paru-paru kanan dan paru-paru kiri gitu. Setelah ditukar baru darah masuk melalui vena pulmo. Ini vena pulmo ya. Mengandung O2 masuk ke atrium kiri. Masuk ke bilik kiri, dipompa melalui aorta. Ini aorta berarti pembuluh terbesar gitu. Nah, masing-masing serambi dan bilik dia punya katup. Gunanya katup itu untuk mencegah darah kembali ke serambi. Jadi dari serambi kan nanti langsung ke bilik ya. Nah, katup ini mencegah darah kembali ke serambi. Kalau katupnya bocor itu dapat mengakibatkan gangguan juga. Nah, itu untuk serambi dan bilik kanan. Ini untuk katupnya berjumlah 3, yang serambi dan bilik kiri katupnya berjumlah 2. Ini mitral valve di sini ya. Seperti itu. Itu untuk struktur jantung. Ya, dan siklus jantung kita kenal ada sistol dan diastol. Kalau sistol berarti kontraksi di mana ventrikel memompa darah ke seluruh tubuh kalau ventrikel kiri, atau ventrikel kanan memompa darah ke paru-paru gitu ya. Sementara diastol ketika kondisinya rileks. Jadi jantung dalam kondisi menerima darah. Nah, detak jantung manusia pada saat istirahat itu sekitar 72 detak. Jadi kalau kamu olahraga, kamu bisa hitung denyut jantung kamu pasti lebih dari 72, bisa hampir 100, bahkan lebih dari 100 gitu ya, tergantung jenis olahraganya. Oke, ini kita lanjut dulu. Untuk menghitung tekanan darah itu kamu bisa menggunakan sfigmomanometer ya. Jadi kalau tekanan darah yang normal itu sekitar 120/70. Oke, kemudian mekanisme. Nah, ini mekanismenya seperti ini. Kita bisa lihat nih di sini. Jadi ini skema dari sistem sirkulasi di mana yang warna biru berarti menandakan dia kaya akan CO2, yang merah menandakan kaya akan O2 ya. Nah, ini paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Jadi kita lihat nomor 1 itu berarti ventrikel kanan dia memompa darah yang kayak CO2, memompanya kemana nih? Paru-paru, tadi melalui arteri pulmonalis. Di paru-paru darah ditukar dari CO2 menjadi O2. Jadi pertukaran nih ada yang berwarna merah sekarang dibawa oleh vena pulmonalis masuk ke serambi atau atrium kiri, begitu ya. Kemudian dari atrium kiri darah akan dipompa ke bilik kiri atau ke ventrikel kiri. Nah, ventrikel kiri ini otot yang paling kuat karena dia harus memompa darah yang kayak oksigen ke seluruh tubuh. Maka dia otot jantung paling kuat itu di bilik kiri. Dan aorta itu kan pembuluh nadi terbesar, karena dia membawa darah yang kayak oksigen tadi. Darah dipompa ke seluruh tubuh, beri bagian atas maupun bagian bawah tubuh kita. Dan di dalam tubuh kita pasti terjadi respirasi seluler ya, menghasilkan melakukan metabolisme, menghasilkan CO2 ya, karena kan kita melakukan aktivitas. Nah, otomatis tadinya yang mengandung oksigen akan bertukar lagi menjadi CO2. Seperti itu. Masuklah dia ke atrium kanan ya melalui vena cava superior dan vena cava inferior. Masuk dia ke sini, kemudian dipompa ke ventrikel kanan. Nah, satu siklus ini memerlukan waktu hanya 0,8 detik. Jadi jantung memang organ yang vital karena dia juga termasuk salah satu organ yang pertama terbentuk ketika janin ya, karena fungsinya sangat vital untuk mengedarkan darah. 0,1 detik itu jantung sangat berharga gitu ya ibaratnya ya. Jadi
Kita harus terus menjaga kesehatan jantung kita dengan tadi mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi, yang sehat gitu ya untuk kesehatan. Kemudian terakhir mengenai gangguan fungsinya. Nah, tak lepas dari peran jantung dan pembuluh darah, pastinya ada gangguan fungsi yang mengikutinya. Salah satunya tadi sudah kalian bahas di LKPD, ada serangan jantung gitu ya. Ada juga tadi penumpukan kolesterol, itu tadi menyebabkan aterosklerosis. Jadi ini pengerasan arteri akibat akumulasi lemak ya. Kemudian ada stroke, ada trombus, ini tersumbatnya pembuluh darah, dan ada varises. Nah ini dengan membuat makalah masing-masing ya, yang sudah Ibu bagi. Nah kemudian teknologinya ini ada elektrokardiograf, ada angioplasti, penyakit trombus biasanya, dimana dia akan menggunakan sejenis balon tipis, jadi dia akan melebarkan pembuluh yang tadinya sempit, ada banyak plak, kemudian dilebarkan seperti ini. Jadi aliran darahnya dan nutrisinya menjadi lebih lebih lancar gitu ya. Kemudian transplantasi jantung, ini ketika memang jantungnya sudah sangat rusak, ya harus dilakukan transplantasi. Tapi sekali lagi seperti yang udah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, harus dicocokkan antara golongan darahnya, ya ukuran jantungnya, dan seberapa parah kondisi penerima jantung. Ada juga operasi bypass, jadi ini ngasih saluran baru ya, agar aliran darah ke jantungnya lancar. Ada juga scanning radioaktif menggunakan sinar rongsen, dan terakhir ada pacemaker. Jadi jantung seperti jantung buatan menggantikan peran jantung. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, Marcelino, ya silakan nak. Bu izin bertanya Bu. Kan dari tadi kita udah bahas tentang sistem sirkulasi ya Bu. Iya ya. Sebenarnya inti fungsi dari sistem sirkulasi untuk tubuh kita ini apa sih Bu? Oke, iya terima kasih Marcel. Mungkin teman-teman lain ada yang mau menjawab. Coba jawab deh Bu. Mungkin salah satu fungsi sistem sirkulasi mungkin mengedarkan O2, jadi biar setiap anggota tubuh itu bisa melakukan respirasi sama mengedarkan ini sari-sari makanan. Ya, Ibu tambahkan ya, terima kasih Selino. Jadi betul sekali. Nah, sistem sirkulasi tadi mengedarkan oksigen karena kita pastinya butuh oksigen dalam metabolisme tubuh kita dengan nutrisi, ya sari-sari makanan dan zat sisa. Jangan lupa zat sisa juga harus dikeluarkan kan, harus dikeluarkan dari tubuh kita. Jadi siapa yang mau memberikan kesimpulan? Sistem sirkulasi jantung dan penyakit-penyakitnya juga Bu, sama teknologi pengobatannya. Oke, sistem sirkulasi jantung sama pengobatannya. Oke, coba ditambahkan. Coba mungkin ditambahkan oleh Rifa. Rifa boleh menambahkan yang sudah kita pelajari hari ini apa saja? Tentang apa pengertian tentang jantung koroner, habis itu tentang sirkulasi darah, sama fungsi-fungsi bagian-bagian jantung. Jadi bilik kiri, bilik kanan, serambi kiri, serambi kanan. Habis itu sama pembuluh darah? Pembuluh darah. Ya, oke. Ya, pembuluh darah ada berapa jadinya tadi? Ada 3. Ada 3 ya. Oke, kita sudah bahas semua ya, arteri, kapiler, dan vena. Oke, ya. Good job, terima kasih anak-anak ya sudah memberikan kesimpulan. Dan sebelum kita akhiri, seperti biasa Ibu akan memberikan kuis terlebih dahulu. Kita akan mulai bersama-sama. Linknya Ibu share di kolom chat ya. Oke, Ibu mulai.
Oke, selamat untuk Fausta, Selino, dan Mas Selino. Kita beri plus dong buat ketiga peringkat nih. Ya, dan bagaimana setelah mempelajari materi hari ini? Apakah pengetahuan kalian bertambah? Pemahaman Bertambah, Bu. Tambah ya, oke. Apa yang kira-kira belum tahu jadi tahu? Kalau Selino? Yang waktu buat satu kali peredaran darah itu yang berapa tadi? Cuma 0,1 detik. 0,8. Ya, 0,8 detik. Ya, oke, 0,1 detik berharga gitu ya. Oke. Iya, betul sekali. Jadi kita memang harus menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah kita agar tetap fungsinya tetap maksimal. Walaupun memang semakin bertambah usia, fungsi organ-organ tubuh kita memang ada penurunan ya pastinya, tapi dengan kita menjaga kesehatan, insya Allah sampai usia-usia selanjutnya kita masih tetap diberikan kesehatan untuk organ-organ tubuh kita gitu. Oke, terima kasih anak-anak. Jadi untuk tugas kalian hari ini, jangan lupa untuk membuat makalah secara berkelompok mengenai kelainan atau gangguan fungsi, struktur, dan fungsi pembuluh darah dan jantung. Dan untuk pertemuan berikutnya, karena ini materi terakhir di semester ganjil, berarti untuk semester genap, nanti kita akan membahas mengenai sistem pencernaan gitu. Jadi kalian bisa membaca untuk materi hari ini sudah Ibu share di Google Classroom ya, beserta dengan video pembelajarannya agar kalian dapat lebih memahami lagi mengenai materi kita hari ini. Apakah sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Sudah cukup, Bu. Cukup. Oke, baik. Sebelum ditutup kita berdoa terlebih dahulu. Boleh dipimpin oleh ketua kelasnya, Selino, silakan. Baik, Bu. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, mari kita tutupnya dengan berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Selino. Ya, baik, terima kasih anak-anak yang sudah hadir pertemuan terakhir kita di semester ganjil. Ya, sampai bertemu kembali nanti di semester genap. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajarnya. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.